ada plan, ada plan di waktu depan untuk Indonesia untuk membawa level dan development di sini ke level tinggi seperti Korea atau seperti Jepang, atau ada orang Indonesia mau begitu di dalam industri? Ada plan. Karena kebetulan saat ini Menteri kami, Mr. Zainuddin Amali, itu satu-satunya menteri yang sudah berhasil menelurkan grand design olahraga. Di dalam grand design olahraga itu difokuskan hanya yang betul-betul berbasis olimpiade dan sudah menorehkan medali. Plus, ada plusnya, kalau sepak bola kan belum sampai olimpiade. Sepak bola boro-boro di game aja kemarin emas saja tidak diperoleh. Tapi poin yang ingin disampaikan adalah misalnya kayak cabang bulu tangkis, dayung, atau angkat besi, atau panahan, itu kan torehan medali kan sudah pernah. Nah, itu dikawinkan atau diintegrasikan dengan sepak bola, sehingga pemerintah fokus di situ, nanti backup talenta, backup sport science, backup koneksivitas dengan pihak asing, kemudian kalau cari pelatih yang tanggung-tanggung itu ada. Jadi sudah ada pemikiran ke sana. Betul, saya setuju. Dan juga karena saya pikir saya dari Eropa, saya tinggal di Belanda masih lama. Saya sepak bola di Belanda. Dan saya baru datang 4 tahun lalu di Indonesia. Dan saya lihat struktur di sini, dan saya juga lihat struktur di. Dan saya dalam atlet, saya tahu di sini banyak potensi karena orang punya banyak kualitas. Tapi untuk saya yang penting edukasi di sini kurang, karena edukasi sepak bola atau edukasi untuk atlet yang profesional masih banyak potensi di sini untuk development anak-anak dan talent development. Itu untuk saya semoga itu bisa di develop, karena saya pikir itu develop banyak hal yang positif untuk sepak bola industri di Indonesia, karena di sini banyak potensi. Ya, betul. Jadi premisnya ya itu sederhana. Indonesia negara besar, Indonesia is a member of the G20, and now the economical developments grow significantly, even though the pandemic COVID still occur. Tetapi Indonesia ini ingin memparalelkan. Masa sih sudah menjadi negara maju, tapi olahraganya kok masih tertatih-tatih gitu. Makanya kami ingin mendesain ulang supaya ya tidak hanya bulu tangkis yang sudah jadi industrinya, tapi juga termasuk sepak bola. Karena makanya tempo hari kenapa kok Pak Menpora itu proaktif masalah perizinan di kepolisian, karena beliau merasa ini pemerintah pengen masuk, tetapi minta kepada PSSI, jangan dianggap ini campur tangan, jangan kemudian nanti dilaporkan kepada FIFA, Mr. Giani, there is involvement from the government. No. Ini bukan campur tangan, ini adalah bentuk kontribusi dari pemerintah. Dan alhamdulillah, the chairman of PSSI do understand very well. Mantap. Ya, sekarang kita semua dalam situasi yang keras, pandemik. Sepak bola hampir 1 tahun tidak ada, dan untuk saya susah sekarang karena saya atlet. Untuk fans juga di Indonesia susah. Bagaimana membalikan sepak bola untuk kamu? Ya, saya kira momentum dari pramusim ini kesempatan bagi sepak bola untuk pertama mengembalikan kepercayaan kepada publik bahwa sepak bola ini bisa digulirkan, kemudian yang kedua juga ada kepatuhan pada protokol kesehatan, dan insya Allah seandainya ini berjalan lancar, tentu saja pihak kepolisian doesn't have any difficulty to issue the license for the next competition. Makanya kalau terhadap Mark, saya appreciate ya pada Anda ya,
Anda merasakan sekali sufferingnya ini, dan yang saya lihat Anda ini tidak hanya saya lihat sebagai mau dinaturalisasi, mau bermain, tetapi Anda punya intellectual capacity untuk care terhadap pengembangan olahraga dan sepak bola pada khususnya. Betul. Juga untuk saya situasi ini 1 tahun tidak main bola, saya juga harus berpikir di luar sepak bola karena kita juga punya hidup setelah sepak bola. Dan untuk saya itu juga penting sekali juga untuk kasih edukasi ke pemain bola lain karena mungkin dia fokus seluruh hidup untuk sepak bola aja, dan setelah sepak bola selesai dia tidak punya hidup lagi karena dia mungkin tidak mau tahu bagaimana dengan hidup. Dan saya pikir pandemik ini juga penting untuk kita bisa berpikir untuk mungkin bisnis atau edukasi atau untuk aktivitas lain untuk hidup kita